Hey guys, masih bersama Abah nih di channel ALT. Oke, judulnya entah apa ya, tapi intinya sekarang mau ngomongin casing ya, kayak gitu. Nah, saya rencananya untuk ke depan pengen agak lebih fokus ya untuk bikin video casing kayak gitu ya. Jadi lebih dalam kayak gitu. Semuanya diulas nyampe airflow ya. Jadi semua casing yang saya ulas nanti saya akan perlihatkan ya untuk hasil airflow-nya segimana ya. Jadi kalau udah review 10 casing, 10-10-nya ada ya kayak gitu. Jadi biar gampang kalau emang casing ini bagus atau enggak. Nah, oke. Sebelum itu singkat aja ya untuk masalah pemilihan casing. Di sini kemarin saya banyak ya dari kalian pengen kayak gimana ya, atau yang paling penting untuk masalah casing apa? Yang paling banyak airflow ya, airflow. Ya wajar kayak gitu ya. Soalnya menentukan banget sih, walaupun part-part kalian pada bagus ya, terutama masalah pendingin. Kalau casingnya jelek, percuma juga ya, bisa nggak keluar sih kemampuan part-part yang tadi. Tapi sebenarnya singkatnya untuk casing-casing yang apa namanya, udah pakai jaring bolong-bolong lah intinya ya, bukan kaca atau bukan akrilik ya, untuk depannya biasanya lebih bagus. Tapi nggak semudah itu juga, soalnya pas saya coba tes ya, ternyata banyak pengaruh ya, ada beberapa pengaruh selain hal tersebut ya. Jadi nanti mungkin untuk apa namanya, untuk masalah review ya, di tiap-tiap casing ya yang saya review, saya akan membicarakan lebih dalam kayak gitu. Untuk pen casing dulu kayak gitu ya. Untuk pen casing, tiap casing berbeda-beda ya. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, 3, bahkan nyampe berapa itu? 14 kalau nggak salah ya. Armageddon apalah. Dikasih 14 pen, entah gimana. Saya pengen banget itu nyoba apa namanya? Nyoba casingnya, harganya mahal banget, 5 juta. Oke, kembali lagi masalah fan ya kayak gitu. Nah, harus dilihat lagi ya. Ingat, masalah fan bukan dari banyaknya, tapi dari kualitasnya. Dalam artian kualitas mungkin performa ya. Untuk kualitas fan casing sih biasanya nggak terlalu mewah-mewah juga ya, menengah ke bawah. Soalnya cukup mahal sih untuk fan yang emang kualitas tinggi kayak gitu. Jadi biasanya agak lebih murah di fan casing ya, biar lebih murah lah intinya. Jadi untuk masalah kualitas bahan agak kurang, tapi mungkin yang harus diperhatikan adalah performa ya, untuk performa si fan itu sendiri. Soalnya kalau misalkan dikasih 10, kalau emang fan-nya kurang bagus ya, anginnya kurang keluar ya, panas-panas juga kayak gitu. Masalah airflow lebih tricky ya, lebih tricky, harus dicoba satu-satu. Soalnya saya udah nyiapin ya dua casing kayak gitu ya, untuk ke depan, untuk di review ya. Ada yang bikin tricky kayak gini. Sekilas kayak bakalan bagus untuk airflow-nya, tapi setelah dicoba ya, setelah dites, ternyata bukan sekedar depannya apa namanya, pakai jala kayak gitu ya, depannya bolong-bolong. Jadi desain casing itu sendiri ngaruh kayak gitu. Lebarnya gimana, dalamnya gimana. Jadi bukan sekedar bolong-bolong front panel lah intinya kayak gitu. Jadi banyak hal yang penting menurut saya masalah airflow. Jadi cukup sulit sih, harus dicoba satu-satu. Oke, saya udah nyoba ya untuk tes 2 casing saya, yaitu yang ini ya, MSI. Dulu saya review, cuman untuk airflow-nya nggak saya coba, sama Cube Gaming Prince kayak gitu. Nah, yang pertama untuk Cube Gaming Prince dulu ya. Di sini saya coba airflow ya. Untuk airflow-nya pakai fan bawaan ya. Untuk CPU dia 62 derajat dan untuk PGA dia sama 62 derajat. Nah, setelah saya bicara itu, kira-kira bagus nggak? Bingung kan? Nah, saya langsung ya untuk yang MSI. Untuk yang MSI dia hanya pakai 2 fan ya, 1 depan dan 1 belakang. Kenapa nggak dua-duanya di depan? Soalnya fan-nya beda
dari MSI-nya, dari pabrikannya emang didesain yang satu buat di belakang, soalnya itu RGB. Yang satu warna hitam dia simpennya di depan. Oke, untuk CPU dia 68, untuk PGA dia 69. Perbedaannya cukup jauh kayak gitu. Setelah dibuka ya, front panelnya dia 64 derajat untuk CPU dan 64 derajat untuk PGA. Kelihatan kan? Gini nih, masalah airflow yang bagus tuh kayak gini. Kalau kamu buka front panel, dengan ditutup front panel, perbedaannya hanya sedikit. Nah, itu menandakan aliran udaranya tuh nggak kehalang, nggak kehalang sama front panel. Jadi si desain front panel itu sendiri fungsinya kepake. Untuk Cube Gaming Prince nggak banyak yang dihalang-halangin kayak gitu ya. Beda lagi sama yang MSI Pampirik ini ya. Soalnya dia ada lampu ya, jadi RGB malah bikin ganggu kayak gitu. Nah, jadi itu ya salah satu tes yang saya pakai ya untuk kedepannya kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya, kadang walaupun ada bolong-bolong, kadang misalkan kelihatannya dia bakal lebih dingin ya. Cuman harus dites secara langsung ya, kayak gitu. Nah, untuk masalah tes kipas ya, kayak gitu. Untuk masalah tes fan itu sendiri, saya juga sama ya. Saya coba untuk Cube Gaming Prince, saya coba ya pakai Deep Cool Expand. Nah, setelah saya pakai Deep Cool Expand ya, dia bisa dibilang sama ya. CPU 61 derajat dan PGA 62 derajat. Kayak gitu. Untuk berbeda 1 derajat saya anggap sama ya, kayak gitu. Jadi cukup bagus untuk masalah performa si fan casing itu sendiri. Nah, untuk yang MSI sama ya, berbeda hanya sedikit. CPU 68 dan PGA 68 ya. Emang turun, cuman saya anggap sama ya untuk hanya perbedaan 1 derajat. Nah, jadi untuk kedepannya pun ya, tiap saya tes casing ini akan dibandingkan dengan fan Deep Cool Expand. Nah, kenapa saya pilih fan itu? Karena yang pertama yang beli banyak. Yang kedua kualitas lumayan. Yang ketiga nggak terlalu mahal juga. Soalnya karena nggak RGB juga kayak gitu. Kalau saya misalkan ditesnya pakai Noctua, udah pasti ya kayak gitu. Misalkan pasti lebih bagus atau gimana. Tapi anggaplah ya ada seperti kemarin lah yang saya ngetes fan ya. Kalian cek aja. Fan dengan harga 600.000 ya kayak gitu masih bisa kalah dengan fan yang harganya 50.000. Jadi itu patokan saya ya untuk masalah tes fan itu sendiri. Nah, nanti juga saya akan coba untuk mengetes semua ya. Saya coba isi semua untuk fan-nya. Misalkan cukup 8 fan, saya akan masukkan 8 fan ya. Dilihat bagus enggak untuk airflow-nya di tiap-tiap casing ya. Jadi kalau yang barusan kan ada 2 ya. Jadi kalau misalkan nanti saya review lagi casing, yang tadi juga akan ke bawah. Jadi kalian bakalan tahu kayak gitu. Bakalan tahu mana yang emang paling hebat di masalah airflow. Cuma nanti kalau misalkan saya review masalah casing ini banyak banget ya, misalkan udah review 10, 20, 30, nanti saya akan pisahkan ya untuk casing di harga 500.000, 1 juta, 2 juta kayak gitu. Soalnya kadang casing 2 juta ya dengan harga 500.000 bisa bagusan yang 500.000. Cuman banyak faktor lain, misalkan bahan kayak gitu ya, terus ukuran atau misalkan kualitas kayak gitu dan lain-lain, ekspansi, misalkan yang ini bisa masuknya lebih banyak ya untuk hard disk atau SSD. Jadi mungkin untuk kedepannya akan dibedakan kayak gitu. Untuk yang lain itu beda lagi, cuman untuk masalah airflow kurang lebih kayak gitu. Oke, intinya sih saya sekarang pengen itu aja ya, pengen lebih ke pengumuman ya untuk kedepannya saya ngetes casing, caranya kayak gitu ya, dan lagi untuk tambahan ini soalnya yang 2 dulu nggak saya review ya, terutama untuk yang Cube Gaming Prince nggak ada waktu juga untuk review yang itu, jadi langsung aja di sini kayak gitu ya, langsung diperlihatkan untuk hasilnya. Oke, ditunggu aja mungkin entah hari Sabtu ya, satu casing kayak gitu, dan Sabtu selanjutnya sama ada lagi casing. Untuk yang Sabtu kedua agak unik ya untuk masalah casingnya.
Nanti lihat aja. Oke, mungkin segitu aja di video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.